Dan kalau kita ngeliat dari player head to headnya, ini kedua goal laner kita tahu Nino bermain dengan luar biasa. Namun team fight participation yang dibuat oleh EVOS ini selalu ngasih space ke arah seorang Brand sehingga dia selalu bisa dapetin free space dari backline-nya. Dan bahkan kita lihat poking damage dari Brand ini lebih tinggi dibandingkan seorang Nino. Dan objektif game dari Brand yang mungkin harus mulai diperhatikan. Melihat adanya lawan kali ini bisa mendominasi di arah pada late game. Untungnya Alter Ego udah mengamankan Valentina. Team fight yang mungkin akan cukup berat untuk seorang Brans itu sendiri di arah bot lane. Dan dominasi laning dari Alter Ego. Mereka juga udah mulai harus memikirkan hero yang catch up untuk berada di laningnya. Mungkin dengan tidak adanya high ground defensive dari arah Alter Ego, bisa aja dia menggunakan Melissa. Atau mungkin sekarang dia menggunakan Brody, salah satu hero-nya Nino juga. Hero yang bisa untuk melakukan clear dengan sangat cepat. Banyak dari opsinya sekarang. Sebenarnya kalau ngomongin masalah 2 XP lane ya dari Pendragon dan juga Cyclops ini sama sih sebenarnya playtime sama-sama suka motong. Tapi kalau Pendragon ini memang lebih berani dari segi Infa dan Arlok bersama dengan Fanny untuk seorang tas di sini. Wow, agak cukup terlupakan oleh aku ya. Bahkan dari Coach Chip, berdasarkan performa saat ini adalah EVOS Legend, lawan terberat yang mereka pernah lawan. Mereka tangguh di segala hal. Dan satu hal yang mungkin udah harus diperhatikan adalah ini pertama kali kan tas dilepas Fanny-nya. Iya. Iya dong. Iya. Dan ini kedua kalinya one pas juga. Karena waktu itu udah pernah di minggu sebelumnya. Power hero-nya tas, power hero-nya Brans juga. Ini pertama kali aku lihat tas main Fanny itu di MDL. Dan setelah dia main Fanny dan gak akan dilepas lagi kan? Iya. Dan sekarang dia lepas begitu saja. Ini Hayabusa. Coba melihat dengan adanya Hayabusa sebagai hero dari Alter Ego, ini mungkin dua hero yang sama-sama depending on purple buff. Cuma problemnya adalah siapa yang mampu mengamankannya terlebih dahulu sekarang. Mereka sudah tidak ada lagi posisi dari Kaja. Mereka mungkin butuh Kufra. Tapi Kufra apakah dilepas oleh EVOS Legends? Tidak mungkin. Tanpa alasan dong dia lepas Kufra. Benar. Kufra ya, yang bisa diamankan mungkin untuk Alter Ego nggak cuma Kufra bahkan. Kalau misalnya mereka mau ngambil ke arah Ruby juga bisa. Tapi balik lagi, apakah Ruby ini efektif untuk bisa mengamankan posisi seorang Fanny dari dive-in-nya? Ya, Lolita counter dari One sendiri juga dibuang oleh EVOS. Mereka benar-benar lagi-lagi ya, fokusnya adalah Brans biar nggak sampai tumbang, biar nggak sampai diganggu oleh Alter Ego. Mereka tutup semua potensi untuk nge-counter ke arah seorang One ini. Karena dengan glue di tangan seorang Pai, ini kemungkinan besar dari Alter Ego, mereka nggak akan mungkin ngebawa Oveus atau mungkin counter lain dari seorang One ini. Tapi Franco bersama dengan Kadita yang sudah mulai ditutup ini respect juga ke arah seorang Dreams. Yang kita tahu dua hero yang menjadi signature untuk seorang Dreams di sini. Moskov juga. Malah memuncak habis kamu ngomong seperti itu. Ini bisa menjadi sebuah rom loh seorang dulu ini. Oh, jadi dia paksa rom. Jadi paksa rom. Obviously akan ada di area XP-Lane. Bisa sih. Ini hero-hero yang ngetes kan? Iya. Arlord. Fanny, One. Ya kan? Jadi menurut aku sangat possible untuk berpindah posisi dari clue-nya berada di arah Romer dan Profession berada di arah XP-Lane. Bisa. Gak menutup kemungkinan. Kalau menurut aku ya, balik lagi, apalagi Pai sangat kuat dengan Profession kita tahu. Bukan begitu? Benar. Tapi kalau misalnya mereka memang mengurus ke arah oke, Kari dulu yang akan diamankan. Melihat juga ini salah satu hero yang suka digunakan oleh Nino di sini. Mengingat lawannya ini adalah One. Mungkin untuk top damage akan masih dimenangkan oleh Brans. Tapi kalau dibawa ke arah late game, kalau One-nya berhasil di pick off, bisa instan. Dari seorang Kari ini bisa mengubah pemain-pemain dari EVOS. Tapi untuk garda depannya siapa yang mau diamankan oleh EVOS? Karena mengingat ini kebanyakan adalah hero-hero yang cukup tipis. Ini Kufra enak banget. Kenapa? Pertama, dia udah bisa nge-counter Hayabusa sendiri. Iya, hero-hero Dash. Tapi masih melihat apakah dia akan bermain dengan hero counter. Kufra Lilia boleh saja. Atau lihat dari seorang Ijume. No pick, no bet, dan Kufra.
Gak masih jawaban nampaknya. Oke, Kufra di tangan Dreams yang bisa mengcounter perjalanan dari Hayabusa di sini. Sementara dari Alter Ego, Sang goreng pakai sangu. apakah memang dari posisi gue kayak dulunya harusnya taruh di area? Sang goreng pakai nasi. Menurut aku. Mereka bawa inisiator satu aja untuk nyulik ke arah Fanny-nya. Bima unggul Berat gak sih? ini. Kalau soalnya tadi harusnya Kufra bisa dipegang Alter Ego. Berat gak sih kalau dimain di mid atau late game? Evos. Mending profesornya aja. Biarin early-nya gak dominasi banget. Tapi gimana metode late game-nya? Dari Alter Ego nih sustain. Yo Nino yo. Dan Mantai masalahnya podcast. itu deh habis. Jadi masalahnya memang dari Rossi yang akan menggunakan glue. Mobius counter dari one yang akan kita lihat tentunya di sisi Alter Ego memenangkan laning, meng-clear dengan cukup cepat dan membuat rotasi yang akan dibangun oleh Silly Boy dan juga Udil. Dan 68% EVOS fans memegang audience prediction, sementara Alter Champs dengan 32% harapan yang dimiliki oleh Alter Ego. Apakah akan terjawab di game yang pertama? EVOS mereka dapetin banyak banget sebenarnya hero signature yang cukup penting untuk dari segi team fight one dan juga Fanny. Alright, kali ini kita melihat di mana adanya pergantian roster dari sang EVOS Legends. Tapi mampukah Alter Ego yang udah berada di ujung tanduk di klasemen terbawah berhasil memecahkan tusukan mereka? Tentunya pasti dengan support dari Alter Champs akan membuat mereka bakal lebih bersemangat. So, April Arena, ada tepuk tangannya! Kita akan melihat tentunya dari Alter Ego yang mereka harus untuk memberikan pressure di area early, karena kalau di bawah late game ini Fus punya Cecilion, mereka punya one bahkan. Sementara Silly Boy dengan keagresifan dari seorang Hayabusa ini yang harus dimaksimalkan untuk Alter Ego, apalagi mereka bawa Valentina yang bisa memberikan bersimit dengan adanya shadow dari seorang Udil dan Dreams. Ini yang mungkin perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego. Oke, first ball akan terjadi nampaknya gagal kali ini. Memilih berikan belakang Silly Boy berkembang. First ball ditahan dari seorang Silly Boy. Berhasil tertangkap dengan satu shadow. Membuat seorang Silly Boy, the medical boy, kali ini berhasil melakukan first ball dengan luar biasa. Rugi banda dari tas itu sendiri. Dan lihat, udah mulai ada senyum terlihat dari seorang ayah Udil. Iya. Karena first ball yang terjadi dari tim Alter Ego Esport. Iya, dan mungkin senyuman bisa teman-teman dapatkan dengan ada diskon dari Grab 90%. Karena Karena tadi habis pesan kan? iya, Nah, pakai Grab kan? lumayan. Diskon nih bro. Diskon, dan itu tadi padahal aku baru bilang Dreams ini bisa datang aja dengan eksekusi yang tidak dikira-kira oleh Alter Ego. Namun Alright, akan terbagi menjadi dua muncul dan dapatkan saat memilih mundur ke arah belakang. Kayak busa dari Silly Boy dan mereka boy dengan stop lane. Trans kali masih mendominasi atas pengiringan seorang Dino. Bahkan Alter Ego mereka mulai mendominasi dengan 2 poin yang mereka miliki. Menuju ke arah tunnel yang sudah muncul di lane atas. Dan bahkan Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit dominasi atau invasi jungle kah? Nampaknya tidak, dilepaskan begitu saja Momocan. Sayang sekali loh, menurut aku dengan positif momen yang sudah didapatkan Alter Ego, sayang nampaknya melepaskan tas begitu saja ya Momocan. soalnya mungkin kita ngeliat ya, Dreams ini kan ngebawa Kufra yang mana punya bouncing ball, punya Tyrant Revenge. Jadi kalau pergerakan dari Silly Boy ini masih bisa ditahan dan connect Tyrant Revenge-nya, kemungkinan Silly Boy bisa di pick off balik. Jadi bermain lebih disiplin, bermain lebih sabar dari Alter Ego Esport. Mereka harus nunggu momentum, meskipun kita tahu early pressure yang bisa diberikan oleh Alter Ego ini terbuka dengan sangat amat lebar. Dan gimana nanti mid to the late game plan-nya yang akan dibawakan oleh Alter Ego Esport? Mereka harus kasih space juga ke arah Nino dan ke arah Pai yang pastinya bakal fokus untuk menumbangkan Brans di area backline, mengebawa Povius yang kita tahu ini adalah menjadi counter, bahkan nggak cuma counter ke arah one, counter ke arah Fanny pun dari seorang Sas ini bisa dilakukan oleh seorang Pai. Alright, atau yang pertama nampaknya akan didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego dengan sangat mudah. Support system dari Alter Ego bahkan Leo Murphy sudah berada di sebelah sana. Kita lihat Alter Ego mencoba untuk melakukan invasi di top lane. Para pasukan EVOS Legends mereka tidak mau terpancing dengan tim fight yang mereka miliki, memilih ke arah disengage.
mundur perlahan sedikit demi sedikit Momochan. Lumayan pasif untuk game kali ini. Iya, sebenarnya cukup ini ya, cukup berhati-hati juga dari Alter Ego meskipun mereka udah berhasil dapetin 2 poin killnya di arah early dan bahkan nge-lead dari segi networknya dengan objektif turtle yang diamankan dari Samsung tadi leading 1000 gold yang bisa diamankan oleh Alter Ego dan bahkan Silly Boy udah mendapatkan Hunter Strike untuk penetration attack-nya. Damage semakin besar apalagi kalau dia 1v1 situation ngebawa dengan adanya emblem high and dry di tangan seorang Silly Boy. Tapi ya, lagi-lagi karena berhati-hati, Alter Ego mereka harus set up dengan cukup sempurna. Dan 3 suara dari Castle Indonesia versus English Tales Yes. kali ini. Alter Ego versus EVOS Legends. Datang yang kita lihat Alter Ego masih memimpin dengan 1000 gold yang mereka miliki. Belum ada invasi. Ini cukup pasif sih. Ini cukup jarang di MPL season 11 kalau kita boleh ngomong ya. Bahkan aku bisa bilang untuk Alter Ego sendiri ya. Iya, bahkan dengan adanya Alter Ego yang salah satu identik dengan agresivitas, ini agak cukup jarang. Di sisi sebaliknya, Franz akan coba membuka adanya Wings Point dari Rasi. Iya. Tidak mau terlalu terburu-buru juga nampaknya. Heptasis. Sama-sama santai, sama-sama mencari momentum. Tapi Alter Ego mungkin mereka juga harus berpikiran kalau misalnya Hijome ini adalah late game insurance dari EVOS Legends, Iya. tidak boleh dibiarkan begitu saja, Makanya Momochan. Alter Ego ini mereka kalau memang amit-amit nggak bisa untuk nge-closing di area early ya, mereka harus punya game plan mid-nya sampai ke late game nih gimana caranya mereka setup kasih request sekarang Dino tapi tas Oke, Tas sini mencoba untuk menumbangkan seorang Survive. Survive still survive in the bottom lane. Bahkan Sally Boy mereka boy mencoba ditangkap begitu saja oleh seorang Arlon. Sally Boy mencoba dikejar dan Blinker didapatkan. Tas dari Seven Kill. Pendragon ter-take down. Ayo udah set the tail untuk para pasukan dari Alter Ego. Membalikan kembali ke arah Flicker pun sudah digunakan oleh seorang Pendragon. Ter-take down, tidak ada pertukaran 1-1. iya, dan itu dilihat gimana Cherry Boy mencoba untuk menahan karena sebenarnya backup dari pemain-pemain Alter Ego ini cukup cepat sehingga Pendragon tentunya yang sempat 1v1 juga dengan seorang Silly Boy masih punya shadow kill, masih bisa di take down dan bahkan di outplay oleh seorang Silly Boy. Namun pertukarannya dari EVOS mereka berhasil untuk mengamankan satu buah turret objektif di area bawah. Dan apakah Alter Ego mereka mampu untuk setidaknya menahan nih dengan adanya satu buah tapak permainan yang saat ini Alter Ego memang main hati-hati tapi mereka juga bermain dengan cukup pintar mengambil bait terlebih dahulu dengan ngebuka ke arah satu pemain dari EVOS Legend dan bahkan itu dibait oleh pemain-pemain dari EVOS dan bahkan Dreams kali ini berhasil menahan Flicker. Tapi Tas, kali ini dia sadar gak bisa masuk lebih dalam lagi, memilih untuk mundur. A final rest, menuju ke arah seorang Sally Boy, the American Boy. Shadow kill, telah dikeluarkan berbagi dengan satu poin sudah amankan seorang Sally Boy for survive. Mundur ke arah belakang, Pendragon berangkoi, gak bisa diselamatkan kembali. Pendragon ter-take down untuk kedua kalinya. EVOS Legends gila 5 point kill atas Alter Ego yang sudah mendominasi 1.700 goal. Ya 1.700 yang dipegang oleh Alter Ego Esports bahkan EVOS Legends 2 kali mereka mencoba untuk menumbangkan Silly Boy 2 kali gagal dan bahkan 2 kali pun Pendragon di pick off di area rivernya di tempat yang sama gak terlalu berbeda jauh dari waktu durasinya dan bahkan kalau kita ngebahas sedikit dari segi emblem memang akan terlihat perbedaan dari kedua XP laner di mana dari Pendragon membawa ke arah conclusive blast untuk dari segi damage tapi Waspada saat terima sarang Patron mendapatkan satu poin kill dari seorang Rasi. Survive, masuk terlalu dalam, ternyata dipaksakan. Satu poin kill didapatkan, masuk ke dalam terikat mundur. Tapi Five kali ini berhasil ditumbangkan. King berhasil survive. Rai masih mundur ke arah belakang. Tapi di sisi sebaliknya Bras tidak bisa mendapatkan apapun. Harusnya Five tumbang, tapi dengan ada satu dia terakhir, dia mundur ke arah belakang. Dia berhasil selamatkan Sally Boy hampir dapetin satu poin kill. itu timing yang pas ketika Silly Boy-nya masuk. Tas kali ini gagal berhasil mendapatkan satu buah favoritnya. Tapi yang masih didapatkan adalah kalau Tas tidak memberikan retribution untuk dirinya sendiri dan dia tidak menggunakan jungle, Iya. dia menggunakan high and dry. Tiga Setidaknya kali. itu chance yang dimanfaatkan untuk Alter Ego ketika mereka udah menang dari Ini segi jemput. tipe di area topnya mereka masuk ke area jungle dari EVOS sendiri mencoba untuk ngambil purple yang cukup penting 2 tas dan itu Nina tahu banget dia bakal mudah untuk dapetin purple so dia maksain untuk memakai retribution dari seorang tas di sini. Oke, mundur ke depan, Tiffan kembali terjadi, Racing menjadi pilihan utama.
Eagle 2.500 gold difference Famosha. Lihat gimana begitu sabarnya dari pemain Alter Ego Esports. Kita tahu sebenarnya Nino kalau coba untuk pengen dapetin 1 poin kill ke arah Pentagon dia bisa, tapi ternyata dengan kesabaran membuahkan hasil. Rotasi yang dibawakan oleh Seri Boy membuat TT Pendragon masih bisa ditembakkan dan bahkan turtle objektif by Samsung kali ini berhasil diamankan oleh Alter Ego dan Tas. Apa itu Tas to survive with the top win. Quad Shadow yang menyangkut ternyata belum bisa menuntaskan Tas. Sorry to say, Seri Boy, almost is never enough. Tapi itu udah permainan yang luar biasa dari Tas. Berhasil menarik mundur dirinya, menggunakan seluruh energi terakhirnya untuk mundur, dan bahkan Alter Ego 4.000 gold difference owning from Alter Ego kali ini membuktikan bahwa pasukan Alter Ego mereka tidak kenal bagus. Walaupun berbeda dengan jati diri tim fight yang barbar, mereka bermain lebih pasif, lebih objektif. Tapi kalau untuk sebuah kemenangan, why not? Kenapa kacang? Kenapa tidak dong? Malah aku ngeliat ya, mereka nggak perlu yang terlalu agresif untuk barbar banget. Mereka lebih efektif dengan playstyle dan tempo permainan seperti ini dari Alter Ego. Mereka agresif tapi mereka tahu timing ketika mereka harus keluar. Bermain dengan sangat amat disiplin dari Alter Ego Esports. Oke, dan game Insurus mereka bermain dengan cukup cepat. Ini adalah permainan yang dibutuhkan Alter Ego. Esports Legend, mereka semakin lama dia bisa membawa game ini ke arah late game, semakin power yang dia miliki, semakin kuat yang dia dapatkan, dan Alter Ego harusnya sadar akan hal itu. Betul, setuju. Yin. Apalagi mereka juga ngebawa Cecilion untuk asuransi late game-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan limited edition UBS Gold Merchandise Collection X MPL season yang ke-11. Tentunya tersedia di website ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian. Tentunya langsung aja cari UBS Lifestyle ya, karena ini bakal keren banget. Dimana merchandise yang teman bisa dapatkan nantinya. Dan Alter Ego, kita ngelihat Alter Ego yang bisa dibilang mungkin semi agresif ya di sini. Mereka coba untuk nge-pop, dan bahkan posisi sekarang Brans dan juga Hijume yang harus menjadi jaminan untuk EVOS Legends kembalikan keadaannya dengan item in game, by dunia games. Kalau kita ngelihat dari seorang Brans, dia udah punya Well, dia udah punya Demon Hunter Sword, dan bahkan ini ngebuat Brans harusnya bisa untuk menumbangkan ke arah seorang Pai dan juga Rasi. Tapi Cecilion di sini dengan adanya item combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon dibawa ke arah late game, kita tahu stuck dari kedua item ini tentunya sangat amat menyulitkan, apalagi dari segi magical attack-nya ini bakal sakit untuk Alter Ego Esports. So Alter Ego mereka harus bermain lebih cepat. Pai berada dengan cepat. Coba dipaksa, tiba kembali terjadi. Transport yang dilakukan dari Pai masih mengimut itu semua. Tiba kembali terjadi dan Nino tidak bisa diselamatkan. Di arah backline Nino tetap tercuri, walaupun begitu 2 poin kill dapatkan oleh Alter Ego yang memaksa mereka akan mendapatkan Lord dengan free harusnya. Iya, meskipun pertukarannya sejauh ini masih bisa dibilang EVOS mereka nggak rugi-rugi amat karena mereka nggak berhasil ditumbangkan dari segi bransnya. Cuma Attack, happy birthday Tas, almost a takedown. Pasukan Alter Ego tidak kenal takut, berada di depan, untuk mendengar belakang. Tapi lihat sekali pada mereka, dapat purple pot dari seorang Tas kali ini memocat. itu penting banget untuk Silly Boy setidaknya menahan mobilitas yang dibuka oleh Tas sebagai Fanny. Gak akan mudah untuk dengan energi yang sedikit terbatas untuk Tas. Tentunya Alter Ego mereka masih bisa untuk menahan nih EVOS Legend biar mereka nggak bisa balikin keadaannya. Keagresifannya bakal ditahan oleh Alter Ego sendiri dengan gold difference by UBS yang dimana kita lihat Nino meskipun tumbang sekali, tapi lihat Brand selalu menjadi pemain yang selalu bisa dapetin farming pattern yang begitu luar biasa. Dan bahkan Nino, menurut aku nggak hanya Nino, Alter Ego mereka juga perlu berhati-hati dengan potensi dari Brand bisa mengembalikan keadaan. Belum tumbang sama sekali, hanya memiliki 1 assist. Tapi ingat, dengan perbedaan level yang bisa dibilang ini sama dari kedua gold laner, Brand tentunya punya chance yang cukup besar untuk balikin keadaan dengan hanya satu kali ngebuka crossbow of tank. Dan kalau kita ngeliat heatmap dari seorang Silly Boy, ngebawa Hayabusa dari early-nya yang kita tahu harus maksimalin dari damage-nya, ini benar-benar dilaksanakan oleh Silly Boy dengan sangat amat baik. 5 menit pertama, dia cuma berfokus di area jungle-nya aja, mencoba untuk dapetin objektif dari segi buff-nya, langsung dia masuk ke area river untuk dapetin turtle, dan bahkan 2 turtle ini benar-benar ngebantu dari segi network-nya. Silly Boy dan Michael Boy, dia terperangkap. Brand sekali lagi masih bisa bertanding dan Silly Boy jatuh didapatkan, tapi lihat di arah mid dan di arah top lane. Pasukan dari EVOS Legend mereka terdobrak dari base turretnya. Cecilion mencoba untuk menyelamatkan
Wow, ini yang aku bilang EVOS Legends. Rans yang masih punya celah cukup besar untuk bisa ngembalikan keadaannya. Alter Ego Esports sudah mulai perlahan tapi pasti ke track ke area mid to the late game, memasuki menit ke-15, hampir menyentuh menit ke-15, dan Alter Ego harus benar-benar tahu ini adalah game satu momentum. Satu momentum seperti tadi, Sally Boy keculik di arah bawah, dan Dreams tiba-tiba gabung ke satu buah Tyrant Match connect ke arah dua pemain. Itu mereka fight di area base turret yang cukup berbahaya dari Alter Ego. Mereka benar-benar mengambil risiko yang sangat amat, aku bisa bilang, merugikan untuk Alter Ego. Lihat, perbedaan datanya jadi nge-swing balik ke arah EVOS Legend. Dan bahkan Marco Buff-nya Sally Boy sekarang diamankan oleh Tas. Dibalikan kembali keadaannya. Tanpa adanya Marco Buff, Sally Boy ini mungkin tidak bisa semobilitas itu. Tidak mungkin Sally Boy ini bisa bermain dengan pergerakan yang maksimal. Yang harusnya kali ini Pai lagi-lagi tidak boleh terpick off. Dia adalah impact player yang dilakukan oleh tim Alter Ego selalu luar biasa hebat. Menurut aku Sally Boy Dengan adanya Pai, udah nggak bisa sendirian sih, Ci. Sally Boy udah nggak bisa nge-take down lagi sih. Tapi mungkin Sally Boy nggak bisa nge-take down, tapi Sally Boy bisa memancing satu buah Win of Nature. Asal dia bisa ditemenin aja sih sebenarnya. Mungkin kalau ketika Sally Boy yang mau muncul di area laningnya, teman-teman dari Alter Ego yang harus mulai untuk bisa nge-backup. Langsung dipancing kembali. Ketika di tim sebelumnya Sally Boy yang mancing Win of Nature, dengan adanya Brans di arah bottom lane, sekarang kondisinya dibalikin. Nino yang dipancing Win of Nature-nya. Dan untungnya Nino dia nggak pernah flicker karena belum ada tadi kan flickernya. Masih baru muncul kan sekarang. Dan kalau dia tadi buang flicker juga itu rugi banget untuk seorang Nino. Lord yang pertama kali untuk EVOS Legends kah? Atau tidak? Tapi lihat ke arah belakang sana. Rasi mencoba di sunset oleh seorang Tas. Sunset kita lihat tidak ada, tapi kali ini Apai mencoba untuk Ivan. Ada hijau dengan cepat. Francis coming. Menuju ke arah masuk Alter Ego. Pendragon terperangkap. Pendragon kali ini tidak bisa men-take down. Dua player EVOS Legends hilang. Tepat Pan. Cuma menjadi korban selanjutnya. Rasi membuat pasukan dari Malga mereka kini langsung ke Common Zone. Tapi lihat Fran. But everybody. Leo will save the day. Lihat target strike-nya membuat seorang Brans langsung terkena burst damage yang cukup besar. Only Hijume and Dreams yang alive kali ini untuk pasukan EVOS Legends. Oke, sementara pressure akan coba diberikan oleh Alter Ego, dan masih bisa ditahan. Lihat Hijume udah mulai sakit. Hijume bagi-bagi dengan satu tamparan keras terhadap cara Rasi. Mengakibatkan pasukan Alter Ego kehilangan Rasi. Sementara Dreams mencoba untuk masuk ke dalam itu tidak baik untuk takut. Ini bukan keputusan yang tepat. Dreams memilih untuk mundur atau tidak, tapi ternyata Dreams tak kenal takut. Dia pengen team fight, dia pengen dapat satu more point kill. Shadow terus terjadi, dan bahkan Sally Boy untuk merangkapkan kembali masalah Quad Shadow untuk mundur kali ini. Itu kalau nggak ada Quad Shadow, udah pasti ditungguin 4 pemain dari EVOS Legends, dan mungkin potensi dari Sally Boy bisa aja tumbang. Karena sempat untuk dicicil dengan satu buah Shadow Kill ke arah seorang Fast di sini. Sally Boy masih bermain dengan cukup berani. Namun ya lagi-lagi resiko besar di depan mata dari tim Alter Ego Esports, dan tadi sayang banget. Kalau ketika mereka udah menang tim fight tadi dari area lore, harusnya Alter Ego mereka langsung dapat ke area lore aja. Sehingga rasanya harusnya nggak tumbang tadi di area mid. Tapi riset dari kedua belah tim, kalau kita ngeliatin standar replay presented by Samsung, ini mereka udah pegang banget. Lihat, Sally Boy-nya udah nangkep ke arah Tas di atas tuh. Tasnya sendirian. Udilnya sih, lihat target strike Udil itu yang gila banget. Damage-nya sakit banget. Dan Winter membuat Frans itu kehilangan dari powernya. Padahal Dream sudah bagus tuh, tapi Lihat, Nino-nya free. target strike lihat Frans ya. Nah, Kena Terrified tuh. langsung kena Terrify gaming ya guys ya. Oke, fight kembali terjadi. Alter Ego Esports masih coba untuk mempertahankan loss mereka di arah front lane yang nampaknya belum mampu untuk ditembus Momochan. Ya, ini high ground masih dimiliki oleh EVOS Legends. Ingat, late game yang dimiliki oleh EVOS Legends di tangan Brans dan juga Hijume harus menjadi kekhawatiran untuk Alter Ego Esports. Dan bahkan damage-nya sekarang udah mulai berasa dari pemain-pemain EVOS Legends. Alter Ego, mereka masih bisa ditahan, dipukul mundur dan bahkan Pai gak bisa sembarangan untuk loncat ke arah backline juga menurut aku, karena kalau dia loncat dengan adanya damage yang dimiliki oleh EVOS Legends di menit ke-18 ini, itu bisa dirontokin. Jadi mau gak mau pemain-pemain dari EVOS Alter Ego mereka harus fight secara berlima dan memaksimalkan posisi dari Nino dan Udil ini nggak ke pick off. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim
timnas Indonesia kita di SEA Games 2023 karena sudah ada 3 pemain dari EVOS Legends yang akan bermain nanti di timnas. Tapi ingat, ini udah bukan masalah tim lagi, ini bawa nama Indonesia. Oke, dengan adanya 3 player timnas ya di EVOS Legends ya. Yes. Ada TAS, Ada Brans, ada Brans, ada Dreams, ada Psychos, satu lagi sorry. Tapi kita lihat di sini Brans apakah akan coba memiliki power cukup tinggi. lihat, Dan kalau kita lihat juga Brans udah respect, udah sakit Ji Wijumenya. Brans harus respect Athena sih. Kita nggak tahu item apa yang akan coba dibuat sama dia. Karena beberapa belakangan ini dari tim fight yang terjadi, Udil selalu memberikan pressure yang besar banget terhadap seorang Brans. Brans mungkin tidak takut dengan adanya seorang fight, tapi Brans harus memikirkan 2 kali sebelum dia masuk ke arah Udil. Iya, dan yang nggak dimiliki sama Udil ini adalah slow effect yang dipegang sama Hijume. Jadi kalau Alter Ego dengan hero Devin yang mereka masuk, Hijume tentunya di posisi belakang nih bisa nge-slow pemain-pemain dari Alter Ego, dan bahkan Dreams bisa nge-follow up dengan satu Border Revenge, dan bahkan kalau combo ini sampai masuk ke revenge-nya, ini bahaya untuk Alter Ego Esports. Dan yang kita tahu, memang prioritas dia adalah Oke, Pendrago dia membuat Mintas. Kasar telah dapatkan dari Brans, bakal memancing seorang fight mundur ke depan. Coba dapatkan satu, memilih mundur ke belakang. Loser cross ball, Weston Sanchez sangat cek. Tidak ada lagi untuk Sanchez, tapi satu hilang, mundur ke belakang. Udil kali ini berhasil mendapatkan 3 hilang. Ini pencara untuk EVOS Legends. tim fight 5 pemain dari Alter Ego Esports ini yang tadi aku udah bilang mereka bakal kuat banget. Setidaknya mereka menculik satu pemain terlebih dahulu yang kelihatan mau nyebrang di area midnya, dan sekarang menyisakan 2 pemain dari EVOS Legends di mana Tas berusaha untuk buying time, nge-clean secepat mungkin di area mid, tapi ini bisa jadi resiko, dia bisa aja menculik kapanpun. Masih berhasil memutuskan tali silaturahmi dari Shadow Killer Begin dari seorang Celebrity Medical Boy. Tas mencoba untuk nge-buying time, dia harus ke arah base dari Alter Ego sih. Dan lihat dari stiker Sario mencoba kita saja lalu dia import tapi tidak pecah. Buying time yang bisa dilakukan Tas sudah melakukan semaksimal mungkin dan gagal untuk melakukan sebuah pelarian diri. Iya, itu buying time-nya sebenarnya mau nggak mau harus dilakukan sama Tas, tapi resikonya dia bakal keculik dengan cukup mudah, dan timingnya itu pas banget karena Lord yang ketiga by Samsung Galaxy S23 Series 5G berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports, dan sejauh ini bermain dengan cukup sabar adalah kunci dari Alter Ego. EVOS, mereka apakah bakal coba untuk menabrak dengan Tas yang akan kembali hadir di 25 detik berikutnya? Namun Lord sepertinya sudah mulai berjalan. Oke, Momochan. Ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka tidak ada Tas. Tidak ada yang bisa karena backline. Concern game telah dapatkan. Press mencoba untuk menahan posisi mereka. Losana Hijume yang memberikan satu hammer man hitback. Lalu ke belakang. Import tali tidak pecah. Pendragon tak peduli apa terjadi. Tapi bonus spam. Dia bisa diberikan membuat Hijume. Harus terdekat. Flicker rebound flicker. Kembali kanannya. Bisa pecah. Alter Ego berhasil mendapatkan game pertama mereka. Dan senyum berkah dari Papa Udil yang kita lihat tentunya berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Alter Ego Esports bermain dengan sangat amat disiplin, menunggu momentum yang sangat amat tepat dan menculik satu persatu